A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, jadi judulnya ini mata pencaharian terbaik ya. Kalau di bisnis biasa kita membaca peluang gitu ya. Sebenarnya peluang tuh nggak ada kalau dalam syariah gitu. Karena rezeki itu ada di bawah telapak kaki, makanya nggak kebuka. Kenapa? Karena nyari peluangnya di luar, melihat terlalu jauh. Jadi kita lihat orang lain usaha itu kayaknya enak ya, kita ikut. Jadi akhirnya ikut-ikutan tren sambil kehilangan modal yang Allah berikan ke setiap orang gitu. Setiap orang itu punya house blend yang spesifik gitu. Tapi pola kehidupan dunia itu membuat kita akhirnya mengikuti model-model yang sudah ada hari ini gitu. Nah, ini setiap orang harus menemukan model yang terbaik sesuai dengan perangkat yang Allah kasih ke dirinya masing-masing. Ini ada hadis, kita lihat dari hadis riwayat Ahmad. Wahai Rasulullah, mata pencarian atau kasab apakah yang paling baik begitu? Kemudian beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi, yang diterima begitu ya. Kan kalau mabrur dari kata albir kan, jadi albir itu kebaktian kepada Allah gitu. Yang disebut pekerjaan dengan tangan sendiri itu yang paling sederhana itu seperti craft. Keterampilan, kerajinan kan kita bikin dengan tangan ya, dan itu butuh skill. Beda dengan kalau seandainya yang tadi yang instan itu kan kita nyari yang passive income kan, tapi kalau skill dia harus mau melukis, mau menjahit, itu sesuatu yang harus dibangun dari nol mungkin ya, dan bakat-bakatan. Kalau bakat dia makin lama di situ dia akan diasah. Tapi ketika nggak bakat dia akan keras energi yang dia keluarkan di situ, tapi hasilnya tuh nggak maksimal gitu. Masak juga sama. Ketika ada orang yang alokasi lidahnya sangat cerdas, dia bisa nyicipin bumbu makanan, masakan, dia langsung bisa breakdown di situ. Itu pakai anu. Kalau lidahnya awam nggak tahu tuh apa aja isi ingredientnya kan. Jadi kalau yang disebut dengan tangan itu artinya ketika dia pegang si elemen bahan baku untuk menyusun produk itu, dia kayak bisa bicara dengan si bahan bakunya gitu. Nah, termasuk pekerjaan dengan tangan itu adalah yang paling terjangkau gitu. Yang pertama ini kalau kita belum tahu adalah yang paling terjangkau. Karena dengan tangan itu yang bisa kita pegang kan. Nah, biasanya orang mimpi di siang bolong, punya angan-angan, punya cita-cita, saya ingin kayaknya enak ya jadi profesi itu gitu kan. Padahal dia nggak punya bahan baku untuk menyusun diri menjadi profesi itu. Nah, ketika orang melihat yang rumput tetangga, dia jadi nggak sadar semua bahan baku yang Allah sediakan di sekitarnya dia gitu. Jadi kalau yang namanya bahan baku itu sesuatu yang Allah sediakan sifatnya komplementer, bukan pokok. Makanya disebutkan kaum muslim itu berserikat dengan api, air, dan padang rumput. Jadi matahari itu udah Allah kasih. Air hujan Allah yang kasih. Padang rumput, tanah Allah yang kasih. Kalau nggak ditanam ya nggak berbuah. Kan kita butuh berasnya ya. Jadi kalau seandainya di sawah itu ya tidak dibabat gitu ya, disiapkan tanahnya, kemudian ditanam benihnya, kemudian dikasih air, dikasih matahari gitu kan ya, dia nggak akan panen jadi beras sesuatu yang bisa dimakan secara fisik gitu. Nah, artinya apa? Ketika Allah sudah kasih rezeki yang sifatnya itu bantuan, kalau manusianya nggak bergerak, nggak akan keluar. Repotnya orang yang belajar agama seringkali malas bergerak, akhirnya dia memperbanyak zikir gitu, dengan harapan bahwa akan turun hujan emas dan perak gitu. Jadi akhirnya kalah dia, usahanya nggak ada, tapi dia kan bahaya nih. Dia mengambil sarana agama untuk sarana dunia sebenarnya. Ya, dia sholat malam, dia tahajud, dia zikir. Yang diminta apa sih?
Ya Allah, mudah-mudahan dagangannya laris katanya. Kalau dagangan laris ya berpikir, ya uji coba, jangan-jangan harus ada yang dievaluasi resepnya, promosinya apakah sudah betul atau belum. Dia studi juga kan si kompetitor, dia studi juga tadi ya, unique selling proposition ya, apa sih sebenarnya yang manfaat dari produknya gitu. Ya kalau sekarang hanya sekedar ikut-ikutan tren, bikin ya. Nanti kan kalau mau menjelang lebaran tuh semua jadi dadakan jadi pedagang kuliner. Untung kenapa? Karena hawa nafsu manusia ketika ngabuburit tuh ya, waktu-waktu sore itu lihat apapun enak jadi dibeli gitu. Itu ujian bagi yang puasa. Yang puasa tuh ada cendol, ada tadi es kelapa, bingung. Ini pengen beli dua-duanya atau beli 3 ya. Ada lagi es jeruk, es cendol gitu kan. Ketika udah buka minum air jadi nggak kepengen. Ya. Ternyata baru ketahuan, oh ternyata pengennya es kelapa. Tadi sore kayak pengen semua gitu kan. Nah jadi akhirnya omsetnya kan naik tuh yang pedagang-pedagang dadakan gitu kan. Nah hal begitu tuh, kalau kita menggantungkan hidup kita kepada yang seperti itu, momentum ya kayak trading begitu. Wah lagi marketnya bagus, naik, buy, spekulatif. Kalau produk diri itu nggak akan spekulatif, dia sifatnya itu nggak ada season, nggak ada musim. Kalau dia bisa ngeluarkan apa yang jadi produk dirinya, itu Allah yang jamin marketnya gitu. Nah, jadi tadi ketika manusia itu kemudian bekerja, diberi inspirasi mengolah bahan baku, itu rizki yang transformasional. Kalau yang tadi ya rizkinya rizki komplementer lah, bahan baku aja ya Allah sudah sediakan kan. Itu yang pertama. Kemudian ini Imam Al-Mawardi dan Imam Nawawi mengatakan bahwa yang disebut pekerjaan seorang laki-laki dengan kedua tangannya itu adalah bertani dan bercocok tanam. Tapi bukan letterless seperti itu ya. Mereka mengatakan bahwa bertani dan bercocok tanam artinya tadi, kalau bertani itu dia harus ngerti ya cara nanam, dia harus tahu karakteristik tanah, dia harus tahu musim kan. Jadi maksudnya dikuasai oleh tangan. Kalau dia memang seorang petani, dia bisa ngerti ini musim apa, tanah yang begini ini cocok buat nanam apa, atau mengkondisikan tanah karena unsur haranya hilang, dia harus tanam dulu jenis tanaman yang berbeda, baru nanti beras belakangan kan, misalkan contoh gitu. Jadi dia punya penguasaan terhadap si media itu gitu. Nah jadi yang pertama adalah tadi dia harus mengetahui bahan bakunya. Jadi kalau kawan-kawan masak sambil nggak ngerti bahan baku, ini tuh buat apa ya, ini buat apa ya, gitu kan ya. Coba belajar tapi ternyata susah, akhirnya diapalin, mungkin bukan di situ. Karena kalau orang yang di bagian masak tuh dia langsung tahu nih kayaknya kurang jinten sedikit, kurang ini sedikit. Kalau yang umum sih enak sih, cuman kurang apa ya bingung. Pokoknya ada yang kurang tapi nggak tahu. Tapi kalau yang memang punya keahlian alokasi, dia langsung bilang, ini ada yang kurang nih, ini kayaknya kebanyakan apa misalkan ada itulah ya rempah tertentu misalkan. Dia bisa langsung pinpoint. Karena apa? Karena si lidahnya udah alokasi kecerdasan di ujungnya itu. Gitu. Nah, kemudian kedua, kenapa dia seperti bertani dan bercocok tanam? Dia butuh tawakal. Kalau butuh tawakal itu artinya ada proses, kalau pertanian itu dari mulai menanam benih ya sampai dengan dia berbuah. Karena yang kita kejar kan buahnya. Gimana kalau nanam benih dipelihara, hamanya diperbaiki, begitu pohonnya tumbuh ternyata nggak berbuah gimana? Kan bisa begitu ya. Tidak semua yang kita kerjakan itu akan berbuah pada akhirnya. Kenapa? Karena si tangan orang itu tidak cukup dingin untuk bercocok tanam kan, ada yang gitu ya. Jadi setiap nih orang ini kok setiap nanam jadi aja. Karena Allah ada kasih sesuatu yang tidak dikasih kepada orang lain gitu. Jadi kebayang ketika orang itu dari awal tidak menemukan bidang yang betul-betul Allah mudahkan, dia udah nanam, kemudian dia pelihara sampai jadi pohon ternyata nggak berbuah. Kan kebayang tuh. Jadi sia-sia menginvestasikan waktu sekian lama dengan harapan itu berbuah ternyata enggak gitu. Karena bukan itu tangannya diciptakannya gitu. Dia bukan di situ anlehnya lah gitu. Kemudian yang ketiga, dia harus memberikan manfaat produk. Ada mengutip hadis tentang orang yang menanam, kemudian selain itu nanti semua manusia akan menikmati buahnya, tapi semua binatang ya itu juga bisa menikmati buahnya. Jadi sedekah tuh.
Tidak ada seorang mukmin yang kemudian menanam sebuah pohon, sebuah benih, dia berbuah, tumbuh, yang kemudian semua makhluk itu memperoleh manfaatnya ya, termasuk burung dan sebagainya, kecuali Allah hitung sebagai sedekah baginya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman benar tukang masak, akan dimudahkan, akan banyak yang ikut kerja di sana. Akan banyak yang ikut kerja, usahanya akan subur, wah ada macam-macam divisi di bawah, itu akan bisa orang banyak ikut makan gitu. Jadi dia akan membuka nafkah bagi banyak orang kalau memang dia ahli di bidang itu. Kalau dia nggak ahli ya paling ya untuk skala individual aja sih akhirnya ya. Gitu. Dan dia nggak akan ada kompetitor kalau dia mengalir sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Nah, kemudian itu yang pertama yang disebut pekerjaan dengan tangan ya. Kenapa yang terbaik asapnya itu? Kurang lebih gitu penjelasan singkatnya. Kemudian yang kedua adalah jual beli yang mabrur. Jadi masih mengacu hadis ini, jual beli yang mabrur itu yang kemudian bisa diterima dengan baik hasilnya. Ya. Konsumen yang makan pun puas. Harganya pas, rasanya enak, kemudian ternyata habis dimakan itu rasanya kok seger gitu. Ya, ini udah mahal, nggak enak pula. Dan kita sering beli makanan begitu kan. Ini nekat nih yang jualan nih ya. Perasaan rasanya acak-acakan tapi mahal-mahal banget gitu ya. Kira-kira orang kan satu kali cuman first trial, berikutnya kapok. Jangan makan restoran itu kelihatan tempatnya sih bagus ya, enak, rame, tapi makanannya nggak enak, mahal pula. Jadi pada akhirnya akan tutup sendiri gitu. Tapi kalau dia enak, mau dia settingnya nggak terlalu hebat ya, cuman di warung barangkali, tapi orang itu langganan. Ya, bahkan orang tanya, boleh nggak kalau ikut pesen partai banyak gitu kan ya, padahal cuman di warung gitu. Bayangin kayak gitu, dia nggak butuh setting restoran mewah, tapi ada yang khas di dia gitu. Dan juga nggak banyak juga produknya. Ada orang buka Pujasera, macam-macam makanannya, tapi nggak laku. Ini cuma buka satu, yang belinya orang jauh-jauh. Ya, kenapa pentingnya menemukan yang bisa diolah oleh tangan sendiri. Ya. Jadi kemudian kedua, jual beli yang mabrur, ketika yang dia olah adalah pekerjaan yang tadi, yang bisa diolah oleh tangannya sendiri, testimoninya harus di orang. Jadi nggak bisa testimoni di diri sendiri. Kayaknya produk gue enak deh, gitu kan. Kata orang lain, nggak enak, cuman nggak enak ngomongnya, gitu kan ya. Jadi yang terjadi biasanya ya, kalau orang itu memang bidangnya, dia merasa produknya biasa aja. Tapi orang testimoni itu mah beda. Pokoknya kalau dia mah beda. Tapi dia ngerasa perasaan biasa aja deh. Saya kayaknya sama aja sama orang lain gitu ya. Malah belajarnya lewat program di TV, ada kursus masak kan, ya, tapi dasar orang itu udah Allah kasih perangkatnya, jadi dia ikut training lihat di TV aja bisa ngembangin sendiri karena dia punya perangkat untuk mengembangkannya. Nah jadi jual beli yang mabrur itu intinya adalah tidak ada ganjelan si konsumen yang menerima produk kita, nggak ngegerutu sudahnya gitu. Ya, ini nekat bikin kuliner tapi nggak enak gitu kan ya. Tapi kalau semua yang nerima itu, wah enak, saya mau pesan lagi ke dia, pokoknya beda deh kalau dia, itu mabrur. Itu jadi kita bisa lihat. Nah yang sulit, kadang-kadang orang tuh susah dikritik kalau orang bisnis itu. Ketika ada testimoni nggak enak, marah gitu. Ya kira-kira gimana yang produkku ini kan mau dimasukin lewat KBSP, enak nggak? Wah enak kok gitu kan. Terus bingung mau ngomong nggak enak, takut dia kesinggung kan. Nah, itu mencelakakan itu ya. Tapi kita harus bikin aturan dulu ya. Ayo kita gentleman ya, nanti kalau di KBSP pendampingan wirausaha masuk tester, dicoba, kalau nggak enak harus berani terima dikatakan nggak enak ya. Kadang-kadang kita nggak sampai pesannya karena terlalu keliling-keliling ya. Tapi kalau nggak keliling-keliling, kayaknya kamu bukan dimasak deh, karena semua yang kamu kasih sampelnya nggak ada yang enak. Udah bisa ngomong gitu, kemudian yang terimanya, oh gitu, alhamdulillah ya, berarti ada bidang lain yang lebih hak. Kan keren ya. Artinya kita nggak usah lama-lama ngabisin waktu kita untuk salah bidang gitu. Ya cuman kenyataannya tidak semanis itu. Ya kalau di lingkungan kita tuh harus hati-hati nyampeinnya kan, akhirnya jadi lama ketemu bidangnya gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Nah kemudian masuk ke hadis kedua. Saya coba nyampaikan yang hadis ini ya. Kemudian hadis kedua adalah hadis riwayat Muslim, bersungguh-sungguhlah melakukan yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah, serta janganlah engkau malas.
Ini mungkin banyak yang ketemu bidangnya tapi malesnya itu yang nggak ketulungan. Ya, bisa jadi. Karena orang yang di bidangnya kadang-kadang ada perasaan nggak pede. Ada 3 paling nggak yang dilihat sahabat-sahabat. Pertama, bersungguh-sungguh mengerjakan yang bermanfaat bagi dirinya gitu ya. Jadi memang cita-citanya harus panen akhirat, bukan panen dunia. Jadi kalau saya bikin produk nih ya, saya ini menjawab spesifik kebutuhan orang. Ya, misalnya kayak Kang Ganjar bikin warung kopi, tapi bukan hanya kopinya, tapi lebih kepada environment, tempatnya. Ketika orang datang ke warung kopi itu bisa merasakan kopi yang enak, tapi kemudian dibalur oleh sebuah suasana yang membuat orang itu jadi tenang misalkan ya. Karena orang butuh lari dari problem harian, dia butuh cari tempat untuk duduk mungkin dengan entah temannya dan sebagainya. Nah, ada nuansa atmosfer sebuah kafe yang kemudian membuat orang kontemplasi misalkan ya. Itunya sebenarnya yang bermanfaat. Orang bisa menikmati makanan enak tapi juga pulang dari sana kok segar jiwa saya gitu. Jadi saya lanjut nih, ada ayatnya di Quran surat 34 ya, ayat 13 Quran Saba. Tapi ini saya nggak akan detail ya. Jadi yang dikuningin aja, di highlight. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya itu tadi, karena punya cita-cita, nggak pernah lihat bahan baku yang alokasi di sekitarnya. Dan bahan baku itu udah lengket sebenarnya ke dia. Dia pindah kemana aja, bahan baku itu aja terus yang hadir gitu ya. Yaitu idenya, yaitu inspirasinya. Jadi dia pindah, dia akan bisa ngumpulin lagi bahan baku itu karena di kepalanya itu udah ada format untuk ngumpulin bahan baku yang sejenis kemanapun orangnya pindah gitu. Di sini bikin kopi, di sini bikin kopi, di sini bikin kopi. Daerahnya bisa beda-beda, ya kan? Tapi kalau dia sudah punya bumbu resep dapurnya, dia bisa meracik dari mulai tadi. Makanya ada artnya, ya, ada risetnya, gitu kan? Buka di satu tempat, ada experience yang dia hadirkan di situ di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Nah, dia akan narik semua resource itu karena di kepalanya Allah sudah kasih blueprint untuk memanfaatkan bahan-bahan itu dimanapun dia berada. Mau pindah ke Bandung, mau pindah ke Garut, mau pindah ke Jakarta, sama aja. Di Quran surat Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu gitu. Ya bersyukur tadi yang ada, bahan-bahan yang dimudahkan diolah dulu. Saya nggak masuk ke hikmah-hikmah ini ya, ini yang sederhana aja. Kan logis gitu. Ketika kita memanfaatkan semua sumber daya yang Allah mudahkan kita akses, kemudian kita telateni gitu kan, pasti itu akan berkembang gitu. Yang repot itu kalau anget-anget doang semangatnya. Baru sebentar kemudian pindah lagi. Atau jangan-jangan terlalu cepat masuknya tanpa ada proses perenungan di awal kan. Makanya gini, orang masuk salah bidang untuk keluar itu bisa lama tuh. Kalau dia misalkan ternyata karena bukan bidangnya akan banyak persoalan di dalam bidang itu. Ya, tapi kalau biasa anak-anak muda yang kemudian masih besar ya semangatnya ingin berwirausaha. Ya, ketika lulus itu ingin cepat-cepat go entrepreneur gitu ya. Akhirnya tanpa kalkulasi yang matang, tanpa survei yang tadi ya menyeluruh, dia seperti dikejar waktu, harus membuktikan sesuatu. Termasuk yang pensiun, bukan hanya anak muda. Ntar lagi pensiun, kalau udah pensiun nggak ada pemasukan, kita harus punya usaha, kira-kira apa ya? Itu saya kemarin lihat ada teman bikin ini maju, apa kita bikin itu aja ya? Itu dari mana dasarnya? Dia nggak melakukan survei. Istilahnya kalau dia dapat uang pensiun, dia nganggur dulu setahun juga cukup. Sambil membangun bisnis model, bisnis plan, membaca peta diri. Tapi karena baru 3 bulan pensiun, langsung bikin sesuatu yang nggak matang. Ketika itu habis semua, dana pensiunnya kan jadi lebih berat gitu. Jadi kadang-kadang orang itu saking terburu-burunya, dia kehilangan tadi growth rate yang stabil mungkin ya. Kita inginnya instan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang memacu harus hari ini jadi gitu. Justru yang paling penting adalah desain yang betul. Ketika dia mulai diaplikasikan, itu tahapannya itu dinikmati aja, growth rate-nya bertahap. Nah, kalau nggak sabar langsung cari investor,
gitu kan, bisnis modelnya belum teruji, ya, dia punya asumsi ada potential market tidak sama dengan captive market kan. Nah, jadi kalau seandainya dia captive market mungkin masih oke, tapi kalau potential market itu asumsi, gitu kan ya. Nah, untuk sampai captive market kan ada ilmunya, nanti insya Allah teman-teman di pendampingan wirausaha tuh yang akan ngebahas. Nah, saya juga harus tahu diri bahwa ternyata saya dimudahkan untuk ngulas gini, meskipun backgroundnya sama dengan Kang Ganjar, Kang Eki, saya nggak bisa turun ke lapangan. Hari ini jadi dicabut kemampuannya. Tapi kalau ngupas ininya, ini yang saya dimudahkan gitu. Nah, jadi sebenarnya saya untuk duduk di depan kemudian jadi seperti ustadz begini tuh cukup lama nggak comfortable. Karena saya dididiknya sebagai orang bisnis, sekolahnya di sana, pengalamannya di sana, masa jadi ustadz? Allah teh kumaha sih gitu ya. Tapi Allah yang punya kuasa ya. Akhirnya saya diplot harus jadi begini. Ya, saya pengen kayak teman-teman tuh jadi wirausaha, bikin bisnis kan, tapi udah nggak dikasih kemampuannya, dulu ada dicabut gitu. Jadi kalau orang sudah mulai masuk ke porosnya, hal-hal yang seakan-akan dia banyak kemampuan di masa lalunya, itu bertahap gugur. Karena Allah tahu mana yang dipertahankan, mana yang dicabut gitu. Nah, saya pikir nanti kebingungan teman-teman kan ketika mulai dicabutin yang dulunya saya bisa jadi akhirnya jadi down gitu. Itu yang harus hati-hati. Karena itu proses. Nah, tadi kata Mang Eki kan selamat datang gitu ya. Welcome to the club, saya bilang gitu kan ya. Ya begitu aja gitu. Saya ke Kang Ganjar juga sama, welcome to the club, saya bilang kan ini sudah mulai masuk nih kan. Tataran rasa tuh panas. Gitu kan. Karena kalau tanpa panas itu tidak akan masuk ilmunya. Jadi api yang membakar si pengetahuan yang ada di kepala menjadi sesuatu yang nyata di dadanya mukmin tuh. Al-Qur'an tuh begitu. Ya. Nah, jadi ini jika bersyukur maka Allah tambah nikmatnya. Kemudian di Quran An-Nahl tadi yang dibacakan ya, itu terkait lebah gitu kan. Lebah itu simbolnya mukmin. Jadi teman-teman ini makan ini saya langsung terjemahan aja ya bebas ya. Nah, karena luar biasa perspektif Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sumber ilmu luhur yang kemudian bisa diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Gitu. Jadi saya bisa ngambil si kaidah ayat ini untuk diterapkan ke dunia usaha begitu. Kalau kata orang lain, nggak gitu bacanya. Iya, kamu bacanya ya sesuai yang bidang kamu. Karena itu ayat-ayat itu semuanya adalah sumber ilmu untuk kemudian menggait kita apapun aspek kehidupannya gitu. Nah, jadi ketika dia kemudian makan macam buah-buahan, kemudian menempuh jalan yang Allah mudahkan gitu ya. Itu tadi, saya sudah banyak memakan buah-buahan gitu. Pengalamannya malah sangat banyak gitu ya. Dari mulai perdagangan, dagang keripik, di konstruksi bangunan, pernah bisnis energi, ya dari mulai jadi trader minyak, batu bara, pernah jualan sarang burung walet, apalagi ya, banyaklah pokoknya adventurer kalau kata orang gitu ya, nggak ada yang benar tapi satu pun nggak jadi gitu. Jadi dosen juga gitu kan ya. Semua itu ternyata jadi house blend hari ini. Karena dari semua buah-buahan yang pernah saya icip-icip itu, kemudian sekarang saya harus menempuh jalan yang dimudahkan. Saya nggak bisa ngomong seperti ini kalau nggak punya pengalaman itu. Jadi semua buah-buah yang saya icipi itu jadi sebuah pengetahuan hari ini. Nah, itu yang saya tempuh yang dimudahkan kan. Ya, tapi tanpa mengicipi semua intisari pengetahuan dari banyak pengalaman, nggak akan punya kapasitas untuk membahas hal-hal yang komprehensif dalam bidang muamalah. Ada dosen akademisi, ada dosen praktisi. Jadi mahasiswa kalau dikasih mata kuliah dari dosen yang hanya akademisi, pasti merasa pinter udah keluarnya. Karena teorinya banyak, begitu uji coba di lapangan kalah sama yang lulusan SMA. Pokoknya mah nggak ngerti teori bisnis, logikanya aja gini, pokoknya kita bikin aja dulu dan semuanya malah jadi kan. Makin tinggi pendidikannya makin takut, pertimbangannya banyak. Belum mulai usaha udah banyak itunya kan, analisa. Gimana kalau rugi, gimana kalau ini, gimana ya. Wah, kadang-kadang konsul juga nggak boleh kebanyakan. Ya, konsul itu harus pas. Ya, nanti KBSP akan ngalami kan, ini saliknya konsul terus.
Ini kayaknya kamu bukan bidangnya. Kalau bidangnya itu 1 kali 2 kali konsul tuh udah bisa ngalir. Ya, kalau terus-terusan nanya, ini jadi bisnisnya konsultan kan, bukan bisnisnya pelaku. Itu banyak sahabat-sahabat begitu. Karena punya cita-cita ingin bikin bisnis itu, ketika dia konsul dia nanya-nanya terus nggak pede, berarti dia nggak dikasih inspirasi di bidang itu. Nah, jadi ini juga pesan buat kawan-kawan pendamping nanti kan. Kita meskipun pahit harus dikatakan gitu kan ya. Nah, jadi kemudian jika kemudian dia tadi ya, dia menempuh yang dimudahkan, akan keluar sebuah madu yang menjadi obat. Jadi produk saya ya ini. Ketika produk syariat saya berikan ke kawan-kawan dengan tone bahasa yang begini, itu pasti akan lain dengan ketika misalkan saya bilang, oke, kita bahas bab fikih jual beli, ya kan? Rukun dan syaratnya yang pertama, ya barangnya harus jelas ada, harus terhindar dari zat yang najis, dan sebagainya di breakdown kan. Harus ada 2 pihak, ada yang jual, ada yang beli kan, harus ada lafaznya ketika jual beli. Ya itu mah baca buku aja. Nah, di fikih muamalah lengkap, tapi saya memberikan sebuah perspektif yang kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Nah, itu si produk madu itu. Jadi produk intisari dari pengetahuan syariah yang dikeluarkan ketika orang itu mencicipi buah-buahan yang Allah berikan dalam kehidupannya. Kemudian dia tempuh jalan yang Allah mudahkan, maka berbuahlah madu yang kemudian ketika orang-orang yang punya problem di masalah menentukan tadi, saya harus produk apa, saya pengen bikin ini tapi kok takut, itu mudah-mudahan terobati gitu. Nah, kalau teman-teman keluar produknya, akan begitu efeknya ke orang lain melalui produk masing-masing gitu sahabat-sahabat. Quran surat 16 ayat 97. Amal soleh beriman dikasih hayatan thayyibah, udah. Itu janji Allah. Ya. Jadi kalau tadi ngerjain sebuah bidang yang bukan bidangnya, kemudian dia akan tersiksa di sana karena dia tidak punya passion ya. Tidak bisa mengikuti turbulence yang ada di dalam bidang itu. Kan kalau orang punya passion, punya endurance. Ketika dia masuk ke sebuah bidang, nggak ada bidang, meskipun bidang dirinya, nggak ada yang nggak ada ujiannya. Semua bidang yang memang bidang kita pun, itu akan diuji keras. Maka mesinnya itu nggak akan panas. Ya, banyak masalah juga ya, orang 4-wheel drive terus aja mau segimanapun terjalnya jalan kehidupan masukin gigi 4-wheel drive kan, karena mesinnya memang buat mengatasi medan yang spesifik di urusan itu. Jadi bukan berarti kemudian bisa santai-santai karena bidangnya bisa mengalir dengan enak, enggak, tapi dia punya endurance. Maka kalau dia punya endurance, dia akan konsisten di situ ya, meskipun punya pengalaman manis, pahit itu bercampur, tapi dia akan tetap di situ aja gitu. Atau kadang-kadang ketika dia menyerah, dia keluar, nanti Allah tarik lagi, tenang aja gitu kan ya, karena selalu aja dicemplungin lagi ke bidang itu gitu. Jadi tadi itu saya ingin menjelaskan hadis. Pertama, bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang bermanfaat bagi setiap diri. Kemudian kedua, mintalah tolong kepada Allah. Jadi ketika orang itu kemudian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dia juga harus banyak minta tolong pada Allah. Dan mohon pertolongan pada Allah itu dengan sabar dan sholat kan. Nah, kita sabarnya kurang, sholatnya banyak, nggak jalan mekanismenya. Karena perintahnya jelas di Al-Quran. Mohonlah pertolongan Allah melalui sabar dan sholat, bukan sholat dan sabar. Jadi orang yang nggak sabar ketika sholat, pasti doanya salah. Kan Allah ambil yang bukan bidangnya. Padahal dia udah bangun bidang itu cukup lama, karena dia menduga bahwa ini yang dimudahkan. Tiba-tiba Allah cabut. Kalau kurang sabar pas sholat, berdoanya kira-kira apa? Ya Allah, mohon dikembalikan lagi yang kemarin. Allah mau ganti dengan yang lebih bagus, dia minta yang kemarin supaya balik. Cita-citanya ya cuman sebatas itu aja. Allah udah punya pemberian lain yang lebih cocok buat dia, tapi ketika yang melekat hari ini dicabut, kalau dia nggak sabar, dia akan berdoa ke Allah minta yang kemarin terus dikembalikan. Gitu. Makanya kenapa ridho itu penting. Alhamdulillah kalau memang itu Allah cabut, berarti ada sesuatu yang Allah sediakan lebih baik. Tapi nggak bisa di mulut kan, harus sampai hati. Dan itu nggak gampang.
Jadi orang tuh ada yang bisa pindah ke ridho, ya bisa harian, bisa detik, bisa mingguan, bisa tahunan, bisa puluhan tahun. Oh coba ya kalau dulu, seandainya dulu itu saya, gitu kan. Jadi selalu dia nggak move on gitu ya. Kalau nggak move on kan gitu. Kalau ridho itu ketika dia merencanakan sesuatu, hasil di lapangan itu ternyata tidak sesuai dengan yang dia bayangkan, dia langsung pindah hatinya. Alhamdulillah, berarti rencana saya ada yang lebih baik Allah berikan ketimbang yang saya sudah rencanakan. Maka saya akan coba bertasbih, mengalir di rencana baru yang Allah kasih. Dia belum ngerti apanya, kenapanya. Tapi ketika dia bertasbih mengalir di bidang yang baru, nanti dia akan tahu belakangan. Oh pantesan saya waktu itu dicabut. Kalau enggak akan sampai ke sini kan. Jadi saya dikasih kebidangan di yang sekarang, itu Allah dari 10 tahun yang lalu udah tahu kan. Bahkan dari saya lahir juga udah tahu. Bahkan sebelum saya diciptakan Allah udah tahu. Nah, kamu mah bukan jadi pengusaha, kamu mah bukan jadi dosen, gitu kan ya. Kamu mah bukan jadi ustadz, ya kamu di tengah-tengah itulah. Allah udah tahu house blend-nya saya, ya saya yang nggak tahu. Nah jadi hari ini itu sebenarnya Allah sudah tahu dari awal. Ya, cuman ya kita baru menemukan sekarang. Kenapa? Karena lapang hati saya. Ya, saya bisa nyusun materi ini, baru Kang Eki kemarin bilang, saya kalau ada slot saya mau deh ngisi gitu. Oke, ya udah nyiapinnya pun sambil nyantai-nyantai gitu kan, bisa keluar gitu. Jadi nggak butuh nyiapin kajian yang wah ini mau presentasi kajian nih harus nyiapin seminggu, enggak. Itu pun sambil main sama anak, sambil diseling nonton berita gitu ya. Tapi mudah ngeluarinnya gitu. Nah, kemudian tadi jangan malas, karena malas itu hawa nafsu. Jadi, nah ini yang susah kan tadi, antara tergesa-gesa, memaksakan diri dengan malas, ya kita bilang udahlah santai aja. Alon-alon tapi kelakon katanya. Ah malas kamu mah. Ya kalau konsultan tahu gitu. Dia bilang sih saya step by step. Enggak, kamu mah takut. Kamu nggak berani loncat kan? Kan ada itu namanya faith leap of faith. Kalau mau nambah iman itu nggak bisa merangkak. Dia harus leap of faith, dia harus loncat. Takut. Bismillah tawakal tuh begitu persiapannya sudah ada, jalan. Makanya nggak kalau yang punya ide bagus banyak, tapi yang bisa mewujudkan nggak banyak. Karena tadi takut. Nah, itu kalau yang naik bungee jumping tuh ya, yang sampai tangga atas banyak. Yang lanjut loncat sedikit. Karena waktu di atas loncat jangan 1, 2, tunggu dulu. 1, 2, tunggu dulu kan. Kalau udah loncat nggak pengen balik lagi nggak bisa. Ternyata selamat ya. Gitu. Nah, kira-kira begitu kalau leap of faith itu. Jadi manusia kalau tanpa resiko pasti masuknya ke riba. Gimana ya supaya modalnya nggak habis? Carilah sarana investasi yang pokoknya nggak habis tapi ada bunganya. Dan dari bunganya bisa dapat buat makan bulanan. Kenapa? Karena hidup nggak mau resiko. Tapi kalau hidup penuh resiko salah juga. Wah udah bismillah tawakal tuh aja pokoknya tanpa persiapan gitu ya. Habis pasti. Ya, itu namanya gambling. Makanya di Islam itu tidak boleh maisir, judi. Tapi kalau dia itu muamalah, itu bedanya dengan judi. Kalau judi itu kayak lempar dadu, 50-50. Kira-kira kalau saya bikin menu ini laku nggak ya? Nah udahlah, pokoknya gimana nanti. Nggak bisa. Tapi kalau dia lakukan risetnya, dia punya fokus group kan, dia tes, ini saya bikin gini rencananya saya mau launching, cobain dulu, tolong kasih ya komennya. Ya kan, dia studi juga kan di luaran berapa sih harganya kalau orang bikin ini. Apa sih yang membedakan produk saya dengan produk yang ada di luar. Jadi seminimalnya 60-40 lah. Jangan 50-50 banget, nanti kena judi. Gitu. Kalau bisa 70-30 lebih bagus. Kalau 90-10 lebih bagus gitu. Tapi nggak akan mungkin 100%. Jadi nggak ada usaha yang ini keren banget produk saya. Testimoninya dari yang ngetes udah bagus semua. Pastilah laku. Nggak mungkin nggak. Pas dijual nggak laku gitu kan. Bisnis tuh nggak ada yang bebas resiko. Dia pasti harus ada resiko. Makanya ada skema
bagi hasil bagi rugi. Rata-rata syariah sekarang maunya bagi hasil, nggak mau bagi rugi, gitu kan ya. Nah jadi tadi hawa nafsu itu tadi bahasa saya tuh voice of judgment kan. Tapi gitu kan, nah, ini udah bikin tapi nah gitu kan, tapi kayaknya susah deh kalau nanti jadi usaha kan repot ini itu, belum apa-apa dia udah tapi nanti gimana kalau ternyata nggak laku, tapi nanti jadi itu voice of judgment-nya sendiri yang seringkali mematahkan si idenya gitu. Nah di situ mungkin butuhnya konsultan di sana nanti ya, teman-teman pendamping itu butuhnya di sana, karena pendampingan itu memberikan pengetahuan, memberikan motivasi, memberikan step-stepnya, itu penting banget gitu. Kadang sudah mau usaha mungkin hanya butuh dorongan sedikit, tapi nanti ada yang butuh dorongan banyak. Ya tenang aja, ada yang harus diseret-seret gitu ya. Ini karena sebenarnya orang ini mampu tapi nggak mau launching aja gitu ya. Kenapa? Banyaklah pertimbangannya ini itu. Nah jadi mungkin kita di situ akan saling sharing di pendampingan itu, nanti memberikan motivasi bagi yang punya potensi tapi banyak ketakutan, dan juga ngerem yang terlalu pede. Kan akan ada yang terlalu pede gitu kan ya, ini bukan bidangnya tapi wah maksa gitu kan. Nah itu butuh bahasa yang bagus tuh di tim pendampingan. Nah itu yang pertama sahabat-sahabat, sesinya gitu. Nah yang kedua ini pengetahuan umum, jenis mata pencaharian. Jenis-jenis mata pencaharian menurut Ibnu Khaldun. Jadi ada yang disebut mata pencaharian yang tidak natural, sahabat-sahabat. Ini orang banyak yang kejebak yang ketidak natural maksudnya sekarang. Dan saya juga pernah kejebak. Pertama menjadi pelayan. Pelayan itu dalam artian ketika orang antri ada job opening di mana-mana ya. Jadi ketika manusia bawa proposal sana sini kemudian mengatakan di mana aja yang diterima alhamdulillah katanya kan. Itu artinya dia bingung, dia seperti nggak punya produk kan. Ya apa aja yang ada saya akan ambil gitu. Nah sebenarnya itu nggak natural. Karena prinsipnya tidak ada satupun manusia yang tidak alokasi bekal kemampuan, cuman itu nggak keluar gitu. Ya ketika manusia sampai ke tahap itu, dia akan pasti solusinya nggak akan wirausaha ya, hanya bikin lamaran demi lamaran. Tapi kalau dia bikin lamaran punya kompetensi, itu lain cerita. Ketika dia punya tadi dia pernah bekerja di perusahaan lain dan kemudian dia punya kompetensi yang besar, jangan-jangan di hijack oleh perusahaan lain malah dikenal di industri itu kan. Dia bisa punya bargain position, ya kan? Kalau saya pindah ke sana, kira-kira offeringnya apa katanya? Karena punya kompetensi memang. Jadi orang seperti itu diburu, meskipun dia kerja sama orang, tapi dia dipekerjakan sebagai expert di bidangnya. Maka dia tidak akan sama dengan yang orang banyak tadi yang kemudian harus seakan-akan mengandalkan nasibnya dalam penerimaan lowongan-lowongan yang ada. Itu yang pertama, sahabat-sahabat. Jadi yang disebut menjadi pelayanan adalah sesuatu yang tidak natural karena setiap orang pasti punya. Kemudian kedua, mencari harta karun. Harta karun itu ada yang bentuknya tadi emas-emas yang jadi kuningan itu gitu ya. Lewat jampe-jampe segala macam, ngegali ya. Dan lain sebagainya, sudah jual segala macam aset. Akhirnya katanya harta karun zaman Bung Karno gitu. Tiap mau dijual jadi kuningan. Yang kedua, investasi bodong. Ya kan, dikasih klausalnya kalau mau ikut ya ini begini ya, produknya ini dan sebagainya, dia semi MLM, nanti ajak orang kalau kamu mau beli motor, mau umroh cuman bayar segini, tapi cari 3 orang. Gitu kan ya. Atau tadi macam-macam lah. Dia nggak ngerti bisnis modelnya sebenarnya waktu dia berinvestasi. Yang dia lihat apa? Pokoknya ibu atau bapak naruh di sini setiap bulan 5% yieldnya, fix. Nggak dibaca klausalnya karena 5% teken. Kan? Itu harta karun. Jadi bentuk harta karun akan memancing orang jackpot gitu. Satu kali dapet, nggak usah kerja. Nah itu jadi pasif. Biasanya orang ngejar pasif income. Saya dulu kerja di perusahaan Singapura awal-awal. Cita-citanya usia 30 tahun itu pensiun muda.
Kamu sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya karir, kamu sudah punya banyak tadi aset, maka kamu nggak harus bekerja seumur hidup kamu. Dan mereka tuh 30 tahun, bukan 40 tahun ya, si batas mengukur keberhasilannya gitu. Jadi anak-anak muda yang ambisius itu kena tuh dengan rayuannya gitu. Ya biasa di forex, indeks saham, gitu kan. Itu seperti itu ya. Nah kemudian yang ketiga, mencari harta menggunakan kekuasaan. Itu nggak natural. Jadi Jagger ya, tiap mobil material lewat 10.000 ya, ongkos nurunin semen kalau yang di proyek, ngerti lah ya, tiap masuk ke daerah bangun baru ada ongkos nurun. Jadi ada pungli dan sebagainya dari aparat, dari pemerintah juga yang kemudian dengan pajak dan itu nggak natural. Karena orang ingin jadi pejabat karena gajinya gede, tapi gajinya dari uang rakyat. Maka nanti pertanggungjawabannya lebih berat di sisi Allah kalau dia tidak menggunakan kemampuannya atau kan dia dibayar dari uang rakyat. Dia harus memberikan yang terbaik bagi rakyat gitu. Nah sekarang yang natural, sahabat-sahabat. Yang natural cuman ada 3. Yang natural itu cuman ada 3. Pertama agrikultur. Agrikultur tadi yang saya katakan bahwa agrikultur itu mau itu bertani, beternak ya, berkebun, itu agrikultur masuknya. Ada rumus nih bagi kawan-kawan yang mungkin di dunia trading ya. Pertama, kalau di kota dengan di desa beda kondisinya. Harus kita tahu bahwa berdagang sembako di kota itu marginnya kecil. Ya, jadi kalau orang bikin sembako, toko ada beras, ada dan sebagainya, itu margin pasti kecil. Kenapa? Karena barang itu berserakan. Karena itu kebutuhan pokok, maka nggak mungkin tidak, pasti banyak supplier yang mengadakan itu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya bersaing harga kan. Jual beras paling cuma berapa ratus perak ya per kilonya gitu kan ya. Dia harus kompetisi dengan semua pedagang dan variannya juga banyak gitu kan. Jadi sulit sekali bermain di sembako khusus untuk di kota gitu kan. Kecuali kalau dia kondisinya lagi langka, nah itu mungkin lain cerita ya. Tapi kalau pengadaan kebutuhan yang komplementer, yang sekunder, itu besar kalau di kota. Contoh, health product. Ini ya siapa tahu ada yang di bidangnya di situ, jadi dicatat nanti dikembangkan lah gitu kan. Health product dari mulai fresh fruit ya, buah-buahan segar, kemudian ada sayur organik, kemudian ada herbal. Oh itu lain di kota. Ya, karena masyarakat tuh butuh sehat, makannya pengen yang higienis. Kalau bisa kemasannya juga kelihatannya lebih meyakinkan kan. Ya, kalau yang masyarakat biasa sih nggak peduli, yang penting harga murah. Ya karena di kota berkumpul orang-orang yang kemudian punya penghasilan bagus, mereka menginginkan sebuah standar. Nah itu peluang sebenarnya. Nah kemudian kedua, industri kecantikan dan kesehatan gitu kan ya. Pedikur, manikur, apalagi gitu ya, salon, facial dan lain-lain sebagainya ya, spa apa, wah kalau udah ketemu segmennya udah itu jackpot lah gitu ya. Tapi harus benar juga karena banyak juga yang bodong-bodongan gitu. Nah kemudian yang ketiga, entertainment, refreshment ya, tadi ya, orang butuh hiburan di kota itu kan, hidupnya stres ya. Ya ketika kita bikin entertainment di situ, kemudian tadi ada tempat yang jadi oase ya, kayak tadi coffee shop ya, orang kan pengen ketemu orang di situ, pengen istirahat di situ, pengen baca di situ, ingin relaksasi aja dia gitu kan. Jadi jangan salah, itu bukan masalah makanan. Needs-nya orang itu adalah ketika di kota dia butuh hanging spot lah gitu ya, untuk dia duduk niis lah gitu ya. Jauh kalau mau ke kampung gitu kan, tapi di kota ada nggak yang punya ambience seperti itu gitu. Nah itu luxury items kalau mau masuk itu juga harus dengan survei tapi memberi manfaat. Makanya ketika ada orang stres masuk kafe kita, keluar dia jadi seger, dia bisa berpikir baik, kemudian dia tertransformasi di situ, ada aspek manfaat itu yang kita berikan. Itu sahabat-sahabat. Nah jadi yang pertama itu tadi agrikultur ya. Jadi kalau agrikultur tadi, kalau yang sembako itu murah di kota, kalau yang barang-barang yang komplementer, yang sekunder, yang luxury items, bukan berarti harus mahal luxury item maksudnya ya.
Tapi tadi punya manfaat lebih baik karena dia organik dan lain sebagainya. Jadi maksudnya gini, agama pun mengajarkan logis gitu. Jadi bukan berarti kemudian tadi hanya zikir, kemudian hujan emas dan perak, tapi akal manusia sebagai hal yang Allah berikan yang terbaik itu harus dioptimalkan dalam frame takwa begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah craft. Jadi kalau tadi agrikultur, yang kedua ada craft. Tapi craft tadi saya sudah bahas. Jadi termasuk pekerjaan yang butuh keterampilan kalau craft itu ya. Jadi yang namanya craft itu bahan baku diolah jadi produk. Kalau yang namanya commerce, perdagangan, itu beli murah jual harga mahal, beli banyak jual ecer gitu, beli di Garut jual di kota gitu kan, hitung ongkosnya apa dan sebagainya, dijual dengan partai lebih ekonomis, itu perdagangan. Tapi kalau beli tepung, beli telur, beli macam-macam ya, itu diolah jadi somai, jadi dimsum, itu namanya craft. Jadi semua yang berhubungan dengan mengolah bahan baku itu craft. Jadi nanti kawan-kawan pendamping wirausaha, craft-nya adalah bahan bakunya adalah manusia. Orang ini datang, ya, kemudian dia punya rencana bisnis ini. Yang harus dilihat adalah di interview kan, ini bahan bakunya orang ini dengan si bisnis yang dia pilih nyambung nggak, gitu. Kalau nggak nyambung, itu dia akan tersiksa nantinya. Tidak semua orang makanya sanggup di industri yang sama, karena di situ ada tadi endurance kan. Jadi dia harus memastikan dulu, jangan-jangan nih hawa nafsu, dia pengen masuk ke situ, tapi begitu kita lihat, dia nggak ngerti kalau di bisnis yang itu mental yang dibutuhkannya tuh A, B, C, D. Kalau kamu lebih cocok untuk bisnis yang begini, karena kamu orangnya sangat detil gitu kan ya, orangnya sangat halus. Ada bisnis yang khusus untuk karakteristik tertentu. Jadi katanya kalau orang itu masuk ke pasar yang bukan pasarnya, jiwanya akan langsung rusak. Makanya kalau orang bukan didesain untuk dagang, masuk ke pasar, sebentar keluar-keluar warnanya yang kesemprot warna curang. Karena waktu di pasar dia lihat orang semuanya nyurangin timbangan katanya. Orang semua pakai formalin. Terus diledekin sama pedagang yang di pasar. Pak, kalau jualannya gitu kapan untungnya katanya. Kita semua pakai begini biar murah, biar untung, biar tahan lama produknya kan. Dia mikir, iya juga ya lama-lama. Langsung runtuh tawakal ke Allahnya. Karena bukan di situ bidangnya. Kalau bukan di situ bidangnya, si warna pasar langsung nyiprat ke jiwanya. Makanya ketika orang nih ikut masuk ke sebuah lingkungan yang jelek, keluar-keluar jadi sama warnanya gitu. Tapi kalau dia di situ, dia masuk, dia akan nata pasar itu. Pasar itu akan diwarnai oleh warna dia. Kalau dia di situ bidangnya. Karena memang Allah desain orang di bidang itu untuk menata urusan dunia itu gitu. Ya, setiap orang itu adalah juru dakwahnya Allah untuk masuk menata sebuah kerusakan, kecurangan dalam pasar apapun. Nah, jadi tapi dia butuh, kalau tadi ya, keterampilan itu butuh guru. Ya, kita nggak bisa ujuk-ujuk bisa. Jadi tadi pola trainingnya, orang-orang yang sukses di bidang itu, kita harus tahu kiat-kiatnya, kita harus tahu instruksi ya bagaimana tahapan untuk bisa mengembangkan kemampuan di bidang itu. Nah, meskipun dia bakat, tapi kalau dia tidak memperoleh instruction yang bagus di training yang benar, dia nggak akan sampai ke potensi utamanya gitu. Nah, kedua, skill itu perfected by time. Dia hanya bisa makin sempurna dengan waktu. Tidak ada orang yang bikin produk langsung bagus. Makanya juga tidak boleh cepat menyerah, karena dia harus terus telaten, ada feedback terus. Dia butuh waktu sekian lama untuk menjadi yang terbaik. Nah, karena tadi pola pikirnya mau instan, banyak yang nggak bisa bertahan. Itu hawa nafsunya terburu-buru kalau yang itu gitu. Nah, dia butuh tawakal karena melibatkan proses inovasi. Jadi kalau teman-teman bikin produk hanya melihat yang di toko sebelah, pasti akan price war ujung-ujungnya. Karena kiri kanan semua itu jualan itu, akhirnya dia akan bikin promo-promo
ya kan? Bahkan dia akan bertanding harga. Akhirnya kita kejebak di permainan itu. Tapi kalau inovasi, kita lihat dari produk yang ada, apa yang bisa disempurnakan. Maka kita ambil ide produk yang existing ada di pasar, tapi kita berikan inovasi tertentu sehingga dia menjadi berbeda. Mungkin dengan R&D yang bagus, kemudian keluar inovasi yang harganya nggak jauh beda, tapi manfaatnya jauh beda. Pasti laku, gitu kan ya. Jadi itu maksudnya bersyukur. Nah kemudian tadi ketika manfaatnya lebih besar gitu ya daripada harganya gitu ya, kebutuhannya, pasti demand-nya makin tinggi gitu sahabat-sahabat gitu kan. Nah kemudian dia juga butuh sumber daya yang tepat. Kalau produknya ini prototipenya sudah bagus, investor itu ngantri. Jadi persoalannya kita sering datang ke investor ketika ide rencana bisnis itu baru bentuk ide, baru bentuk konsep. Tapi ketika kita bikin prototipe skala kecil, sudah banyak yang suka, kita butuh mengembangkan skala usaha kita kan. Nah maka kita harus susun data itu. Kalau misalkan ada yang mau kerjasama dengan saya, memberikan modal, saya bikin proyeksi hitungannya begini. Karena hari ini saja permintaannya itu banyak, tapi saya nggak bisa layani. Nah jadi investor tuh belakangan. Itu harus produk kitanya dulu yang keluar, karena yang punya uang itu akan ngantri gitu sama. Ada 4 jenis rezeki manusia itu kalau menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu rezeki yang dijamin, disebutnya rezeki yang madum gitu. Jadi standar ketaatan terkait kebutuhan minimal. Jadi kalau seorang mukmin itu tidak akan mungkin tidak bisa makan atau tidak bisa mengganti sarungnya gitu ya. Tapi ya ini standar mukmin. Banyak kasbonnya, ya banyak kekurangan, harus tambal sana sini, tapi nggak mati kelaparan. Tapi ya standar minimum, ketika dia taat ada aja rezeki itu. Ya ketika dia lagi melenceng dikit, nah mulai itu udah susah ya. Jadi itu yang Allah jamin yang sangat minimal gitu. Rata-rata kita ada di situ hari ini gitu. Jadi mengandalkan rezeki yang Allah jamin. Jadi ketika orang mengatakan tenang aja kalau rezeki itu udah Allah jamin, ya sebenarnya kalau udah dijamin kenapa kamu ngeluh aja? Aduh gimana ya Kang ya, saya tuh gini. Tapi kan rezeki udah dijamin. Iya udah dijamin. Tapi gimana ya, anak harus bayaran sekolah, harusnya katanya dijamin gitu kan ya. Kalau dijamin itu berarti tenang kan. Kenyataannya kita membawakan ayat itu bahwa rezeki tenang udah dijamin, tapi kita panik sendiri gitu. Artinya yang dijamin itu yang minimum. Artinya anak semua bisa lah makan, entah ada yang ngirim, entah ikut orang tua, entah apa, pokoknya ada, nggak akan terlantar di jalanan kelaparan gitu. Nah kemudian yang kedua, yang telah disediakan atau maksum disebutnya. Jadi maksum itu rezeki yang dijaga gitu. Maksum itu harus dicari. Jadi yang disebut rezeki yang maksum yang harus dicari namanya khazanah yang tersembunyi. Setiap orang ini punya khazanahnya, punya harta karun yang kalau dia nggak dapat, orang lain nggak bisa gitu. Yang kalau dia nggak dapat rezeki itu, orang lain nggak bisa buka gitu. Nah ketika teman-teman lagi mencari, saya tuh bidangnya apa, itu lagi mencari yang maksum sebenarnya gitu. Jadi sekarang, jadi gini, kalau rezeki yang dijamin itu ya itu tadi minimum, dia harus bekerja keras nyangkul gitu ya. Tapi ketika orang punya harta karun dibuka, ada isinya. Nah setiap orang punya, kalau mendarat di koordinat bidangnya. Nah maka dia harus evaluasi semua ya yang dia kerjakan sekarang, apakah itu yang khazanahnya, ataukah saya masih harus tetap mencari meskipun yang ini nggak apa-apa, temporer gitu ya. Nah itu yang kita lagi lakukan. Ya Allah, tunjukkan hamba kepada bidang yang lebih hak terus, dan dikalibrasi kita ikut itu supaya bisa buka peta harta karun. Khazanah itu kan harta tersembunyi gitu. Ketika dia dapat itu gitu ya, dia diberikan penguasaan. Itu disebutnya rizki yang mamluk. Jadi kalau rizki barang siapa yang mencari Allah gitu ya, yang mendekat kepada Allah, maka Allah akan datangkan dunia dalam keadaan tertunduk. Itu sahabat-sahabat.
Jadi ketika keluar khazanahnya, orang ngantri butuh dia gitu. Jadi itu mamluk, jadi di bawah penguasaan dia semua sumber daya itu akan datang sendiri, karena ketika ada orang yang punya produk kuliner yang bagus, investor ngantri, supplier ngantri, mau nggak kerjasama, nanti kita kasih kredit supplier, tepungnya dari saya, telurnya dari saya, ya. Kalau mau pakai tempat saya punya tempat pinggir jalan, sok aja kerjasama. Yang punya tempat datang, itu namanya dunia ditundukkan. Kenapa? Saking kuatnya sih khazanahnya keluar, maka Allah tundukkan semua rizki yang lain akan datang. Dia jadi ahli, jadi expert ya, sama dengan orang yang punya skill yang tinggi tadi, semua kantor itu ngejar dia. Nah itu rizki yang mamluk tuh. Tapi yang mamluk itu hanya bisa ketemu ketika yang khazanahnya kebuka gitu. Baru yang terakhir adalah yang mau'ud, itu adalah yang dijanjikan, sahabat-sahabat. Jadi sebenarnya ini bukan, ini tahapan untuk bisa pindah dari rizki yang dijamin ke rizki yang kemudian disediakan, ke rizki yang dimampukan, itu butuh takwa. Kalau tanpa takwa nggak akan ke situ larinya gitu. Nah jadi terakhir pesannya damping kewirausahaan, sebenarnya teman-teman hari ini dikasih craft. Tapi craftnya ada, bahan bakunya adalah manusia-manusia yang akan datang minta opini kan. Saya punya produk begini, saya ingin buka usaha begini. Nah teman-teman itu sama dengan tepung, telur. Jadi kira-kira nih kalau orang ini, nah, nanti waktu ngobrol itu apa yang dimudahkan, sumber daya yang dia punya apa saja. Nah teman-teman yang pendampingan itu jadi ininya ya, yang harus bantu menyusun si ingredient yang dia punya itu menjadi sebuah produk khas sesuai yang dia punya gitu.